Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi kita dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, juz 4. Surah Ali Imran ayat 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah, merasa tidak punya semangat, dan jangan kamu bersedih, karena kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ayat ini turun, asbabun nuzul ayat ini turun, sebab turunnya ayat ini adalah ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi setelah terjadinya perang Badar. Perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam. Walaupun pasukan kafir dengan umat Islam, pasukan tentara Islam tidak berimbang. Ya, 1:3 rasionya. 1000 banding 300. Umat Islam punya tentara 300. Orang kafir 1000, tapi menang ketika perang Badar. Maka dalam perang Uhud, orang kafir Quraisy ingin membalas kekalahan mereka, sehingga mereka menyusun strategi. Dan perang Uhud itu di sekitar Jabal Uhud di Madinah. Jabal Uhud itu jabal, bukit, Uhud itu satu. Dan ketika perang berkecamuk terjadi, Rasulullah menginstruksikan kepada tentara umat Islam agar jangan turun. Ya, kita tetap bertahan di Bukit Ar-Ruman namanya. Tetapi ketika perang terjadi, sebahagian tentara umat Islam ini tergiur dengan harta rampasan perang di bawah, tergiur dengan harta. Maka di saat itu sebahagian turun untuk mengambil harta rampasan perang itu. Dan di saat itulah orang kafir Quraisy menyerang tentara umat Islam, dan akhirnya wafat sahabat Nabi sebanyak 70 orang menjadi syuhada Uhud. Jadi kalau kita berjalan di Jabal Uhud, di situ ada makam syuhada Uhud. 70 orang yang gugur. Maka kekalahan terjadi di pihak Islam. Dan di saat itu Rasulullah terluka. Bahkan dalam satu riwayat sampai giginya patah. Dan itulah pukulan terberat bagi tentara Islam, umat Islam, sehingga turun ayat ini. Maka turun ayat ini mengatakan, jangan kalian lemah, jangan kalian tidak punya semangat, jangan bersedih, sebab kamu itu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Orang beriman itu jamaah yang dicintai Allah, dia punya posisi kedudukan yang tinggi. Dalam kehidupan kita ini sudah merupakan sunatullah. Menang dan kalah, itu sunatullah. Itu akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhasil dan tidak berhasil dalam satu perjuangan.
Kita dituntut bukan menang, bukan kalahnya. Kita dituntut bukan berhasil dan tidak berhasil, tapi kita dituntut sejauh mana kita berjuang dalam hidup ini, membela kebenaran. Masalah menang kalah itu urusan Allah nanti. Masalah berhasil tidak berhasil itu urusan Allah. Yang penting Allah menilai sejauh mana perjuangan kita dalam kehidupan ini membela agama. Itulah yang ditanamkan oleh Allah kepada umat Islam. Jangan kalian lemah, jangan kalian bersedih hati. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya, pasti kita pernah bersedih. Karena memang sedih itu adalah naluri kita sebagai seorang manusia. Kesedihan itu kadang-kadang muncul karena kita tidak siap menerima kenyataan. Kesedihan itu muncul kadang-kadang karena kecewa. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kesedihan itu bisa muncul karena kegagalan. Gagal dalam berusaha. Gagal dalam berkarir. Gagal dalam mencari lapangan pekerjaan. Begitu juga kadangkala orang sedih karena patah hati dengan seseorang. Maka kadang-kadang kesedihan itu dilampiaskan dengan menangis. Apakah menangis itu juga dilarang dalam agama? Tidak dilarang dalam agama. Apakah bersedih itu juga dilarang oleh agama? Tidak dilarang oleh agama. Cuman yang dilarang adalah bersedih yang berlarut-larut. Susah menghilangkan sesuatu. Itulah yang dilarang dalam agama kita Islam. Sedih yang berlarut-larut. Misalnya menangis berhari-hari karena ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Tidak mau keluar dari kamar, tidak mau beraktivitas, tidak mau bicara, tidak mau bertemu dengan orang, dan tidak mau melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Dan akhirnya juga karena kesedihan fokus kepada hal itu, sehingga dia melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilarang dalam agama kita Islam. Hidup ini enggak perlu ditangisi, tapi diperjuangkan dalam hidup kita. Maka dalam memperjuangkan hidup ini kita enggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Bangkit kembali, tatap masa depan. Orang yang mau maju itu Pak selalu menatap masa depan. Tidak selalu menatap yang lalu. Tapi yang lalu itu bisa dijadikan pelajaran untuk kita maju ke depan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan memberikan semacam pedoman dalam kehidupan kita. Ada 10 cara menghilangkan kesedihan yang berlarut-larut dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat dalam hidup kita untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Apa yang pertama, ingatlah bahwa Allah itu bersama kita. Seberat apapun masalah yang dihadapi, sesulit apapun yang kita rasakan, kalau kita merasakan bahwa Allah bersama kita, tidak ada yang berat dan sulit kalau Allah menolong kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan solusi dalam kehidupan kita, masalah yang kita hadapi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menjelaskan kepada kita milik Allah lah apa yang di langit. Ini milik Allah yang di langit ini semua. Dan milik Allah apa-apa yang di bumi. Ini punya Allah, milik Allah. Maka dekati yang punya. Minta sama yang maha punya. Insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita. Jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu, atau kau sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, niscaya Allah itu mengetahui tentang perbuatanmu itu. Jadi sama Allah kita nggak bisa bohong, nggak bisa nokoh kita. Seandainya kita sedang berhadapan ini, saya tidak tahu isi hati bapak dan ibu, dan bapak dan ibu tentu tidak tahu isi hati saya, tapi Allah Maha tahu. Maka ayat ini dilanjutkan, dan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab, mensiksa siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah yakini bahwa Allah dapat melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Dan itu yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita ini. Allah akan senantiasa bersama kita. Yang kedua, untuk menghilangkan kesedihan yang berlarut-larut. Yang kedua adalah perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu bukan sekedar Allah mengampunkan dosa kita, tapi istighfar itu juga berguna untuk menenangkan pikiran kita, untuk menenangkan batin kita. Cobalah orang yang sedang mengalami kesedihan, musibah, pasti kita mengajari dia banyak istighfar kepada Allah. Untuk apa? Menenangkan hati dan pikiran. Maka dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, man lazima istighfaran, siapa yang membiasakan istighfar, merutinkan, melazimkan itu merutinkan, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dalam setiap kesempitan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min kulli hammin farajan, dan akan diberikan penyelesaian dari semua kesusahan. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak kita duga-duga. Para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu bukan hanya bentuk materi. Rezeki itu banyak macamnya, kesehatan, kita taat ibadah kepada Allah, kita banyak kawan, banyak saudara, ya, ringan melakukan amal ibadah, ini juga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang lain, tuba liman wajada fi sahifatihi, beruntunglah orang yang dalam catatannya di akhirat nanti istighfaran kasiran. Kita buka catatan kita, apa yang terdapat situ? Banyaknya ucapan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu bisa kita lakukan dalam kita kesendirian maupun dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menghilangkan kesedihan yang berlarut-larut. Yang kadang-kadang kesedihan itu bisa mengganggu pekerjaan, bisa mengganggu aktivitas,
bisa mengganggu ibadah kadang-kala. Itulah yang dilarang dalam agama kita Islam. Rutinkan membaca zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 zikir yang harus kita lantunkan, kita lazimkan. Yang pertama adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tanamkan itu, mantapkan itu. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kita kecuali dari Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan, apa yang nggak dapat kita lakukan? Semua bisa kita lakukan. Maka tanamkan ucapan itu, karena kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzum min kunuzil jannah. Ucapan la haula wala quwata illa billah adalah satu di antara pundi-pundi surga, kekayaan surga. Maka kalau kita ingin kaya di surga nanti, banyakkan baca zikir yang seperti itu. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung kita, cukup Allah yang menolong kita, dan itu harus kita yakini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang melindungi kita. Kalau Allah sudah melindungi kita, Pak, tidak ada siapapun yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Allah akan tolong kita, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Semua bagi Allah itu nggak ada yang sulit, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita yakini sebagai umat Islam. Yang keempat adalah berbicaralah dengan orang yang dapat dipercaya. Terkadang apa yang kita rasakan ini terlalu berat. Terkadang terlalu sulit untuk kita pikul sendiri. Sehingga kadang-kadang kita butuh keluarga, Pak. Butuh kawan, butuh teman, butuh orang lain untuk mencurahkan masalah kita, problematika kita, dengan harapan mungkin ada orang yang pengalamannya lebih dari kita, mungkin ilmunya lebih dari kita, mungkin agamanya lebih dari kita. Mudah-mudahan dengan kita menceritakan orang yang kita anggap bisa kita percaya, dia akan memberikan solusi kepada kita, jalan keluar kepada kita. Setidak-tidaknya kalau kita sudah ceritakan kepada orang itu, maka membuat hati kita ini lega. Enggak kita pendam sendiri. Kalau kita pendam sendiri itu sangat berbahaya. Maka dalam hidup kita ini kita butuh teman, butuh kawan, butuh saudara yang bisa kita ajak bertukar pikiran dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah hidup ini sendiri. Cari teman sebanyak-banyaknya. Saya sudah sering sampaikan, insya Allah kalau kita punya teman yang baik, dia akan menunjuki dan menuntun kita yang baik. Kalau kita punya sahabat yang baik, dia bukan hanya nolong kita di dunia, tapi nolong kita sampai di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua saling tolong menolong nanti di akhirat. Ya, hendaklah kita berteman, kita bersahabat, kita tidak hanya sahabat dan teman di dunia, tapi kita ingin menjadi sahabat dan teman dari dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita saling tolong menolong. Kalau kita belum punya teman, belum dapat teman, cari teman kita sebanyak-banyaknya, karena belum terlambat. Karena teman-teman yang baik itu nanti, Pak, akan kita butuhkan di akhirat kelak, dan kita akan saling tolong menolong. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Yang kelima, bagaimana cara menghilangkan kesedihan yang berlarut-larut? Praktekkan
ilmu sabar. Ketika kita merasa sulit dan sedih, maka praktekkanlah ilmu sabar dengan catatan jangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kadang-kadang ada orang dihantam, didera dengan persoalan, dia mencari jalan yang tidak terpuji. Bahkan kadang-kadang jalan yang melanggar aturan agama. Jangan. Itu menambah masalah baru, Pak. Masalah pertama belum selesai, timbul masalah baru. Karena kita salah dalam mengambil keputusan. Yakinilah bahwa apabila masalah itu datang kepada kita, ini saatnya aku praktekkan ilmu sabar dalam kehidupan kita. Orang sabar itu bukan hanya sekedar menerima, Pak. Tapi orang sabar itu mampu menghadapi ujian cobaan seberat apapun dalam hidup kita. Karena hidup kita ini, Pak, tidak akan sepi dari masalah, ujian, dan cobaan. Selagi napas kita ini berdenyut, itu ujian cobaan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Disuruh Allah kita. Minta tolong sama Allah. Ya. Bisabri wassalah. Dengan sabar dan sholat. Jangan tinggal sholat. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, sholat jangan tinggal. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hikmah di sebalik itu, Pak. Maka dia datang menghampiri kita. Mungkin Allah hendak menguji kita supaya kita hidup ini makin kuat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, orang yang kuat. Orang sabar itu orang kuat, orang yang mampu menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Yang keenam adalah jangan menyesali diri dan keadaan. Kadangkala ketika gagal, kadang-kadang timbul penyesalan. Kalau sudah timbul penyesalan, timbul kesedihan, lupakan kesalahan itu. Tatap masa depan. Ya, mungkin aja ada hikmah di sebalik itu dari apa yang kita lakukan. Kegagalan itu sebetulnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadikan pelajaran yang berharga untuk kita ke depan. Jadikan dia itu. Jadi kita lebih maju ke depan. Mudah-mudahan jadi pelajaran sehingga kita tidak akan gagal kembali. Jangan salahkan diri kita dan kondisi. Maka kita hanya dituntut untuk usaha dan ikhtiar serta doa. Hasil itu nanti Allah yang menentukan. Maka kadangkala ada seseorang yang keluarga yang meninggal, menyesal dia. Kenapalah tak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, kok lambat? Memang begitulah kejadiannya. Bagaimanapun kita sudah berusaha berikhtiar, kalau sudah ditetapkan Allah seperti itu, itulah kejadiannya. Tapi kita tetap dituntut usaha dan ikhtiar. Tidak, kita boleh berhenti usaha dan ikhtiar. Tak perlu kita nyalahkan sana sini. Tapi kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar. Ya, lupakan kegagalan kita itu, tatap ke depan. Bangkit kembali. Mudah-mudahan kita ke depan lebih baik. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita ini. Saya berulang saya katakan, hidup ini nggak perlu kita tangisi. Tapi hidup ini perlu kita perjuangkan, Pak. Karena tangisan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka kita jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Kadang-kadang orang kalau udah sedih itu, Pak, lesu, tak mau melakukan aktivitas apapun. Bahkan kadang-kala yang lebih parah lagi, tak mau beramal ibadah kepada Allah. Yang ketujuh adalah
Hindarkan sifat rendah diri, atau dalam bahasa kita itu minder. Kita kadang-kadang melihat orang, ya, orang kaya, kecukupan, bisa melakukan ini dan itu, punya barang-barang mewah, status sosialnya lebih daripada kita, kehidupannya mapan. Jangan sedih. Itu kan status saja, Pak. Oleh karena itu kita banyak bersyukur kepada Allah. Lihat ke bawah. Masih banyak lagi orang di luar sana status sosialnya, keadaan ekonominya lebih parah dari kita. Dan itu yang wajib kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Apa yang ada sama kita itu kita syukuri. Apalagi kita sudah sikit-sikit udah punya rumah yang baik, tidak kena panas, tidak kena hujan, punya kendaraan, punya penghasilan, punya keluarga, punya pendamping, punya anak, dan sebagainya. Apalagi yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan lagi, semua sudah dapat. Jangan kita minder, jangan rendah diri dalam kehidupan kita ini. Syukuri apa yang ada pada kita itu. Yang kedelapan adalah apa yang harus kita lakukan? Sandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Dalam hidup ini, Pak, harta, kekayaan, status sosial tidak dapat dijadikan sandaran. Apabila kita menyandarkan hidup kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi, harta itu bisa habis, harta bisa hilang, jabatan bisa hilang, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita tidak akan pernah kecewa dalam hidup kita ini. Yang namanya harta, keadaan itu, bayangkan suatu saat akan kita tinggalkan, Pak, dalam kehidupan kita ini. Yang kesembilan adalah bagaimana kita, Pak, supaya jangan sedih yang berlarut-larut. Melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang dapat membuat hati kita senang, supaya ringan masalah yang kita hadapi. Ketemu dengan orang, silaturahim, ya, ketemu dengan orang, silaturahim kita, datang kemari, dengarkan pengajian, kerjakan sholat dengan baik, aktivitas kita jalan, kerjaan yang positif. Lakukan hobi-hobi kita yang menghasilkan, kumpul dengan orang-orang di pengajian, dengan komunitas menghafal Quran. Mudah-mudahan itu terlupakan, Pak. Kesedihan itu tidak akan terjadi berlarut-larut. Isi dengan yang positif. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i dalam satu ungkapannya, kehidupan kita ini seperti air. Kalau air itu tidak dialirkan, dia akan mengendap kotorannya, tuh, Pak. Tapi kalau air itu dia dialirkan, dia akan jernih. Begitu kita. Kalau kehidupan kita ini tidak ada aktivitas, ini pikiran kita ini jadi kotor, Pak. Enggak tentu pikiran kita ini. Ya, macam-macam yang masuk, keluar masuk. Maka diisi dengan aktivitas kita yang bermanfaat dan berguna. Kadang-kadang aktivitas kita yang bermanfaat tuh, Pak, enggak butuh waktu lama, tapi bisa memberikan hiburan kepada kita, ketenangan, refreshing kepada kita, ketemu dengan saudara, ketemu dengan kawan, ketemu dengan orang sukses, ketemu dengan keluarga yang baik. Mudah-mudahan terbuka pikiran kita, tidak fokus kepada kesulitan, kesedihan yang sedang kita hadapi. Yang terakhir adalah yang perlu kita ingat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang mudah-mudahan doa ini bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ya, doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazani, dari kebingungan dan kesedihan. Ya, kita berlindung kepada Allah
dari sifat bingung. Kadang-kadang bingung, nggak tahu apa yang mau dibuat. Kadang-kadang bingung, nggak tahu apa yang mau dilakukan. Kadang-kadang bingung menghadapi masalah. Ya Allah, aku berlindung dari sifat kebingungan dan kesedihan. Bahkan kadang-kadang ada orang sedih, Pak, tak tahu apa yang disedihkan. Pokoknya sedih aja lah dia. Ya, kalau udah jumpa sama kita, muka yang ditampilkan muka sedih aja. Nggak tahu dia, kok sedih kali? Memang sedih aja lah bawaannya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kebingungan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Lemah semuanya, lesu. Ya, enggak punya semangat. Pagi-pagi jam 7 orang dah keluar rumah kerja, dia masih lesu aja, meleleh aja, tak punya semangat sama sekali. Ya, lemah, semuanya lemah dan malas. Kalau udah malas, Pak, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita laksanakan? Malas itu, Pak, bikin orang sengsara. Malas itu bikin orang susah. Malas itu bikin orang tak pandai. Malas itu bikin orang menderita di akhirat. Malas ibadah kan bikin orang menderita. Jadi malas itu, Pak, musuh kita, lawan itu malas. Kalau udah subuh-subuh tuh, Pak, bangun cepat. 5:30 ya udah subuh. Jangan malas lagi. Udah layak bangun tuh, udah saatnya kita bangun. Ya. Kita pejam-kejamkan mata pun udah tak bisa pejam lagi tuh. Udah 5:30. Ya. Yang berikutnya kita minta sama Allah, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Nggak ada yang kita takutkan dalam hidup ini, Pak. Ya, sudah diatur Allah itu di Lauhul Mahfuz keadaan kita. Jalani hidup ini. Jangan pelit. Aku berlindung kepada sifat pelit. Kadang-kadang orang kalau pelit, Pak, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun pelit. Ya. Untuk dirinya pun pelit, Pak. Jangankan untuk orang, untuk dirinya pun pelit. Kita berlindung dari sifat bakhil, pelit, medit. Dan yang terakhir, wa a'udzubika min khalabatid din wa kahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Adapun riwayat hadis ini, doa ini diajarkan Rasul kepada sahabatnya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Umamah berada di masjid, sedih betul dia. Maka dilihat oleh Rasul. Inilah kalau sahabat, Pak. Sahabat itu seperti itu, melihat kondisi sahabatnya. Bukan sekedar kenalan teman, bukan. Sahabat itu sampai seperti itu dia. Makanya Rasul bertanya, kenapa engkau wahai Abu Umamah? Kata dia, aku sedih karena lilitan hutang belum dapat kubayar. Maka diajarkan Rasulullah doa ini. Akhirnya kata Abu Umamah menuturkan, setelah aku mengamalkan doa itu, Allah benar-benar menghilangkan kesedihan dan kebingunganku dan memberikan aku kemampuan. Catat itu. Allah memberikan aku kemampuan melunasi hutang-hutangku. Maka kita minta sama Allah, seandainya ada hutang kita mungkin, maka kita minta sama Allah, ya Allah, berikan aku kemampuan untuk dapat melunasi hutang-hutangku. Inilah 10 hal yang mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa sedih yang berlarut-larut itu dilarang dalam Islam. Maka saya sampaikan ada 10 cara menghilangkan sedih yang berlarut menurut Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.